Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Muhammad Aspar. Kali ini kita akan membuat satu vlog tentang mata kuliah MSDM. Selamat berjumpa untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita akan mempelajari pengertian serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum itu, kita bahas pengertian tujuan sumber daya manusia. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu berinteraksi sesuai sifat individu dan lingkungannya sendiri. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia, lingkungan di sini adalah organisasi atau perusahaan, di mana kita akan mengetahui bagaimana manusia yang berada pada perusahaan yang sedang dikelolanya. Oke, saat ini saya berada di dalam rumah, bukan di ruang kantor atau di lingkup kerja. Berhubung karena kita masih dalam situasi COVID-19. Oke, next kita lanjut. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau aturan bagaimana mengelola hubungan tenaga kerja yang dimiliki individu dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. MSDM dilandasi pada suatu rancangan kalau setiap tenaga kerja merupakan manusia yang tidak semata-mata menjadi sumber daya di bidang usaha. Selanjutnya kita beralih ke fungsi MSDM. Untuk fungsi MSDM ada beberapa fungsi. Yang pertama atau ke-1, perencanaan. Perencanaan ini ialah dapat diartikan merupakan upaya sadar dalam mengumpulkan ketetapan yang telah diperhitungkan dengan matang apa saja yang akan dilakukan di masa depan. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencabutan calon untuk memenuhi posisi kosong dalam perusahaan. Yang ketiga, seleksi merupakan proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang pantas dan tepat dari sekian calon karyawan yang ada. Yang keempat, orientasi. Untuk orientasi merupakan proses pembelajaran yang menyatakan pendapatan suatu keterampilan, peraturan, perancangan, ataupun tindakan agar kemampuan karyawan meningkat. Evaluasi kinerja. Ini bagian yang kelima. Untuk evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan agar perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke teman-teman, ada beberapa fungsi-fungsi MSDM. Kurang lebih ada 9. Nah, saya baru menyebutkan beberapa, diantaranya ialah 5. Oke, next. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai balasan dari perusahaan. Yang ketujuh, pengintegrasian merupakan kegiatan untuk menggabungkan antara kepentingan para tenaga kerja sehingga mewujudkan kerjasama yang baik untuk kedua belah pihak. Yang kedelapan, pemeliharaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kondisi jasmani dan kesetiaan pekerja agar dapat bekerja dalam jangka panjang. Oke, untuk yang kesembilan, yang terakhir, kesembilan adalah pemberhentian. Merupakan pemutusan hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja dikarenakan suatu keadaan yang menimbulkan hak serta peranan berakhir antara pemberi kerja dan perusahaan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.